Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menginstal SAMPP atau server lokal ke dalam direktori D, F atau yang lainnya. Atau dalam kata lain, kita akan menginstal SAMPP selain di lokal disk C. Caranya adalah yang pertama, teman-teman silahkan download SAMPP seperti ini dari situs resminya ya. Di sini apacefriends.org. Kita klik. Kemudian di sini akan tampil halaman website dari apacefriends.org. Di sini download dan teman-teman silahkan sesuaikan untuk tipe operasi sistemnya, yaitu Windows 64 bit atau 32 bit. Biasanya di Apache ini sudah otomatis terdeteksi kita menggunakan 32 bit ataukah 64 bit. Jadi teman-teman silahkan download di sini. Bagi teman-teman yang menggunakan Linux atau Mac OS ya, bisa menyesuaikan ya. Di sini ada Linux, kemudian di bawahnya ada Mac OS dan seterusnya. Dan di sini kami akan mencontohkan bagaimana menginstal SAMPP menggunakan Windows ya. Oleh karenanya kami akan mendownload di sini salah satu dari ketiga ini. Kami akan mendownload yang paling bawah, yaitu di PHP versi 7.4.10 ya. Kami akan mendownload ini, teman-teman silahkan diikuti saja. Kita download, kemudian kita tunggu sampai selesai. Baik, ini sudah mau selesai ya, dan ini download sudah selesai. Sekarang kita jalankan teman-teman ya. Kita jalankan dengan cara menekan ini ya, untuk file yang sudah terdownload. Atau teman-teman jika nanti tidak muncul bar seperti ini, teman-teman bisa buka di folder download ya, download di seperti ini. Kemudian teman-teman jalankan klik 2 kali atau double klik, atau bisa klik kanan run as administrator. Jadi sama saja. Silahkan diinstal, dijalankan ya. Di sini ada peringatan bahwa kita diminta untuk menurunkan level keamanan di user account control. Jadi teman-teman silahkan untuk level pengamanannya diturunkan gitu ya. Caranya teman-teman tekan tombol Windows di sebelah sini, kemudian ketikkan UAC seperti ini, kemudian ada gambar bendera, kita jalankan. Nah ini teman-teman pastikan yang paling bawah ya, kita turunkan sampai level paling bawah. Jika sudah, teman-teman klik OK ya. Kalau sudah, maka untuk pop-up ini atau peringatan ini teman-teman bisa melanjutkan tekan tombol OK seperti ini. Kemudian kita pilih next. Kemudian selanjutnya adalah memilih komponen, ini diabaikan saja. Kemudian kita langsung pilih next. Kemudian di sini teman-teman ya, letak daripada SAMPP kita atau server lokal kita mau ditaruh di mana, itu di sini teman-teman. Jadi kita bisa menekan tombol ini, tombol folder di samping kanan. Kita klik, kita mau install di mana. Karena sebenarnya di lokal disk C ya, di tempat kami ini sudah terinstall SAMPP ya, sehingga teman-teman bisa menaruh di tempat lain ya. Barangkali nanti teman-teman untuk C di SAMPP di C dan SAMPP di D ini barangkali penggunaannya untuk keperluan yang berbeda seperti itu. Kita pilih yang lokal disk D seperti ini ya, kemudian pilih atau select folder, kemudian seperti ini. Lalu kita beri nama apa folder SAMPP itu nanti, www ataukah tetap SAMPP. Nah ini tinggal kesukaan teman-teman, boleh ya. Nanti ketika ini kita kasih SAMPP, maka di dalam folder ini nanti akan dibuat sebuah folder SAMPP ya. Ketika kita misalkan di sini kita ganti namanya menjadi www seperti ini, maka di local disk D nanti akan dibuatkan sebuah folder namanya www. Itu artinya sama dengan SAMPP ya, folder SAMPP secara default. Supaya teman-teman tidak bingung ya, kita samakan saja seperti ini ya, namanya SAMPP gitu ya. Kemudian tekan tombol next. Kemudian untuk bahasanya kita pilih Inggris saja atau English. Perhatikan di teman-teman di sini untuk learn more about Bitnami for SAMPP ini di unchecklist saja. Nah, supaya penginstalannya lebih cepat gitu ya.
Kemudian setelah itu tekan tombol next. Kemudian di sini ada peringatan bahwa komputer atau SAMPIP sudah siap diinstal. Oke, kemudian kita tekan next. Kita tunggu sampai selesai dan perhatikan teman-teman di sini muncul folder SAMPIP. Jadi ketika kita tadi memberikan nama www misalkan, maka yang terbuat di sini adalah folder www. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Ya, di sini sudah hampir selesai ya. Di sini ada peringatan untuk mengakses ya, intinya apa aja ingin diakses di komputer ini. Kita berikan akses, jadi allow akses saja. Kemudian tunggu sampai benar-benar selesai. Baik, ini adalah tampilan bahwa install SAMPIP sudah selesai. Di sini ada peringatan apakah Anda ingin memulai kontrol panel sekarang. Jadi ketika kita ingin menjalankan sekarang tinggal dicentang, kalau tidak di unchecklist. Oke, kita centang saja ya, kemudian kita finish. Nah, di sini artinya SAMPIP kita sudah berhasil diinstal dan di C ada dan di D ada. Nah, kita tergantung nih mau pakai yang mana. Jadi kalau misalkan kita cek ya, kita cek di sini, kita tutup dulu, kemudian kita ketikkan localhost seperti ini. Nah, ini kan tidak muncul, artinya server lokal kita belum berjalan ya. Kemudian ketika kita aktifkan, ini kan yang bagian D ya, kita coba nih, kita D kemudian SAMPIP, kemudian paling bawah untuk menjalankan tadi ya kontrol SAMPIP tadi, kontrol panelnya diklik, maka dia akan muncul. Sekarang kita Apache-nya start ya, kemudian start, kemudian kasih akses saja, allow. Oke, di sini ada Apache dan MySQL sudah kita jalankan, kemudian kita tutup, kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh dan Apache sudah berjalan. Kalau misalkan teman-teman ingin mempunyai project ya, misalkan punya project di sini di SAMPIP 1 gitu ya, kita untuk mengetesnya kita bisa masuk di htdocs, kemudian kita buat project di sini, misalkan SAMPIP underscore C seperti ini ya, SAMPIP underscore C. Kemudian di dalamnya kita kasih sebuah folder lagi bernama C. Oke. Kemudian di D SAMPIP D ya, untuk mengeceknya ini. Kemudian kita masuk htdoc juga. Kemudian kita buat folder SAMPIP D. Kemudian di dalamnya kita masukkan, kita buat folder baru bernama D seperti ini. Oke. Sekarang kita akses teman-teman. Cara mengaksesnya adalah localhost / SAMPIP D ya. Di sini localhost / SAMPIP D. Iya, di sini sudah ada direktori D, ya kan? Ya, maksudnya di sini sudah ada folder bernama D. Artinya yang berjalan sekarang adalah server atau lokal server atau SAMPIP yang berada di lokal disk D. Kemudian kita sekarang matikan, ya, di D, kemudian SAMPIP. Sekarang kita matikan dulu. Kita matikan dulu, kita stop, kemudian MySQL stop. Sekarang kita jalankan yang C. Ya, kalau ini kan kita refresh, ini kan error ya. Karena server tidak berjalan, maka ini akan terjadi error. Nah, sekarang kita jalankan yang C ya, kita jalankan yang C, kemudian pilih scroll ke bawah, SAMPIP control, kemudian start. Oke, kalau sudah, ini kita tutup saja. Kemudian ini kita refresh SAMPIP D, tidak mau. Kenapa? Karena sebenarnya SAMPIP sudah jalan, tetapi yang berjalan saat ini adalah SAMPIP yang berada di lokal disk C. Sehingga untuk mengaksesnya kita bisa membuktikan ini yang C. Maka dia akan ada direktori C. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan dicoba. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar dan selamat mencoba.